Sidang jemaat kasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase di Larandan STH. Syukur pada Tuhan yang terus melimpahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Gereja Toraja sebagai bagian dari Gereja Reformasi ikut serta mensyukuri dan merayakan Hari Reformasi Gereja ke-508 tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517 dan tanggal 31 Oktober 2025. Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam rangkaian rasa syukur tersebut, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja atau PKBGT juga merayakan hari ulang tahun ke-17 pada tanggal 31 Oktober 2025. Mari dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita menyembahnya dalam tuntunan tema, hari ini telah terjadi keselamatan. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermain.
Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur secara responsoris. Dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin.
bersama-sama akan mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Kasihilah musuhmu, kita nyanyikan yang bahasa Indonesia saja. Saya percaya bahwa kita semua tetap menyadari bahwa kita sering jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari dengan penuh kerendahan hati dan dalam ketulusan mengaku dosa kita masing-masing. Ampuni dan kasihanilah aku ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu
dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3b. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan, dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengiringi pun dijalankan, kita menyanyikan bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Tinggalkan
jemaat yang dikasih Tuhan, ada natura disiapkan oleh anggota jemaat untuk kita uangkan, dan lelang pada saat ini akan dipandu oleh Bapak Penatua Yulius Pelangan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini ada bahan natura yang akan kita uangkan. Ini untuk lansia, diperuntukkan untuk lansia. Mari Bapak Ibu. Rp50.000 satu kali, Rp50.000 dua kali, Rp50.000 tiga kali. Masih ada. Yang lelang yang kedua ini diperuntukkan untuk pengadaan genset jemaat Biring Kanaya. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Yang tadi 100 ya? 500 satu kali. Untuk pengadaan genset jemaat Biring Kanaya. 500.000 satu kali, 500.000 dua kali, 500.000 tiga kali. Yang ketiga ini untuk panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Biring Kanaya. Mari Bapak Ibu. Sudah tidak ada? 200.000. 200.000. Dua orang angkat tangan tadi saya lihat. 200.000, 300.000 tiga kali. Tak surat. Yang ini bulu nangko. Siapa tahu ada pasangannya di rumah. Untuk dana rutin jemaat Biring Kanaya. 50 satu kali. 200 dua kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam acara lelang ini, dan setelah acara ibadah kita ini silakan berurusan dengan majelis yang bertugas di konsistori. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
persilakan persembahan pujian daripada suara Ebenezer. Saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinu di Gereja Toraja melalui bahan membangun jemaat.
Kita persiapkan ketiga bahan bacaan kita untuk hari ini. Kalau ketiga bahan ini sudah kita siapkan, mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan memohon kuasa Roh Kudus dan kita berdoa. Baca dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga dengan itu Roh Kudus memateraikannya dan menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Sebab setiap kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagap, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari kitab 2 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan akan saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan muliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Haleluya.
Mari kita melanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihatku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan kita. Kurre sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kemudian berkumpul ya dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman dan juga bersama dengan Tuhan. Ya, dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara ya bahwa pada tanggal 31 Oktober hari Jumat yang lalu gereja-gereja reformasi ya merayakan apa yang disebut dengan hari reformasi ya kepada umat Tuhan pada waktu itu 95 dalil yang merupakan ya protes Martin Luther kepada gereja waktu itu atas kebijakan-kebijakannya yang menurut Martin Luther ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada 95 ya. Ya, kita tidak tahu apa-apa saja isinya itu, tetapi ada satu hal yang sekiranya bisa diingat, ialah bahwa pada waktu itu ada pengajaran yang mengatakan ya kalau seseorang itu bisa membeli ya surat pengampunan dosa, ya maka dosa itu akan diampuni. Itu salah satu pengajaran yang ada pada waktu itu. Ya, dan itu adalah salah satu ya protes dari Martin Luther. Ya, sehingga pada tanggal 31 Oktober 1517 itu sudah ditetapkan sebagai hari reformasi. Yang kemudian pada setiap tahunnya oleh gereja-gereja reformasi termasuk gereja Toraja yang adalah bagian dari itu ya setiap tahunnya untuk merayakannya. Dan selalu dirayakan bersama-sama dengan gereja-gereja baik itu di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain
ya bahwa mengikuti minggu yang terdekat dari perayaan itu. Lalu kemudian dirayakan bersama-sama, dan tepatlah pada hari ini tanggal 2 barulah kita Gereja Toraja dan ya saudara-saudara kita yang termasuk dalam Gereja Reformir yang merayakannya. Nah, bukan secara kebetulan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa pada tanggal 31 Oktober yang lalu pun juga ya persekutuan kaum bapak Gereja Toraja merayakan hari ulang tahunnya yang keberapa PKB? Ya, 17 tahun. Ya, yang diawali pada tanggal pira PKB? Ya, 31 Oktober 2008 tak salah ya. Ya, seperti itu. Itu berarti bahwa sudah 17 tahun. Ya, kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, anak kita kalau umur 17 tahun itu usia remaja lah, atau sudah pemuda. Oh, sudah pemuda itu karena sudah diberikan izin untuk memperoleh SIM. Ya, sudah dianggap dewasa. Nah, usia seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara energik. Ya, selalu ya berinovasi. Ya, seperti itu, dan PKBGT sekarang ini ya sedang melakukan hal itu. Ya. Dan puji syukur Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dua momen ini kita rayakan sekaligus pada hari ini. Terlebih khusus untuk PKB ada sembunyi tuh, tapi ada kuenya di sana. Ya, itu disembunyikan untuk sementara waktu. Nanti kalau simbolisasi nanti ya baru diangkat di sini, tetapi sesudah itu diangkat lagi. Bantuan ibantu itu PKB lah. Bantuan ibantu itu PKB lah. PKB mana teh Miuli? Bisa kata Miuli Nasang. Salam PKB. Ya, agi moto. Ya, sedangkan pisan nama marwa, apalagi di Kuinduan nih. Labi marwa. Ya, jadi kedepannya ini PKBGT ini harus semakin marwa. Ya, puji syukur bahwa ya di Jemaat Beringkanaya bagi bapak-bapak ya anggota PKB yang ada waktunya ya selalu meluangkan waktunya untuk kemudian mengikuti kegiatan PKB ya, baik itu dalam jemaat maupun dalam tingkat klasis. Ini luar biasa itu. Ya. Itu. Ya. Nah, dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kemudian Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengangkat satu penekanan pada hari ini, ialah hari ini telah terjadi keselamatan. Iya, hari ini telah terjadi keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya terjadi pada waktu itu, pada hari kemarin, tetapi juga pada hari ini terjadi keselamatan. Ya, mengapa dikatakan begitu? Ya, karena Bapak Ibu saudara-saudara masih punya kerinduan untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama. Ya, tidak berarti bahwa Tuhan hanya hadir di sini, tidak. Tuhan pun juga hadir di sana. Ya, tetapi untuk menyatukan hati, pikiran dan hidup kita sebagai umat Tuhan untuk menyembah Dia, maka kita kemudian memilih tempat ini. Yang sebelumnya kita bangun dengan ya susah payah, lalu kemudian sampai sekarang ini kita masih eksis untuk menggunakannya untuk berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama di sini. Ini penting sekali beribadah bersama-sama. Ya, tak dapat disangkal Bapak Ibu saudara-saudara ya bahwa ada memang ya sebagian kecil orang yang ya kemudian mengatakan ya bahwa di rumah kan kami bisa beribadah. Ya, sudah ada kan iya YouTube dan sebagainya. Ya, kita bisa di rumah, ya boleh. Tidak ada salahnya. Ya, tetapi lebih bagus Bapak Ibu saudara-saudara ya kalau kita hidup ya bersekutu dengan saudara-saudara kita yang bisa kita temani untuk kemudian bercerita.
ya tentang kehidupan kita, mungkin bulan lalu atau mungkin pada minggu yang lalu. Ada berbagi pengalaman dan kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, dan kalau kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, maka dimanapun kita bertemu, ya pasti selalu ada senyum di situ. Ya, karena ada waktu yang Tuhan berikan untuk bertemu, bukan sebaliknya untuk memalingkan muka. Ya, tetapi ya saling menatap, ya mempersembahkan senyum kepada sesama. Ya, biasa orang kalau senyum ada yang muncul giginya. Ya, tapi ada juga yang tidak bisa muncul giginya kalau senyum, seperti saya. Kalau jarang sekali muncul gigi saya, ya mungkin karena jelek gigi saya jadi tidak mau muncul. Ya, tetapi intinya di sini ialah bagaimana supaya ya kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu, ya lalu kemudian memancarkan keselamatan itu kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan juga kepada orang lain. Nah, sedikit berbicara dengan bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ya terlebih khusus kepada penulis Injil Lukas ini. Ya, Lukas adalah penulis Injil Lukas. Ya, yang sesuai dengan informasi yang ada ialah bahwa ya Lukas menulis Injil Lukas ini antara tahun 60 sampai 80 Masehi. Itu berarti bahwa ditulis pada abad pertama. Ya, dan memang perjanjian baru Bapak Ibu saudara-saudara, ya dari Matius sampai Wahyu itu, ya itu ditulis kisaran abad pertama, terakhir pada tahun 100 ya Masehi. Ya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Lukas ini adalah seorang tabib. Ya, ia bergerak di bidang kesehatan. Jadi tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara kalau dalam Injil Lukas ya kita banyak mendengarkan tentang ya penyembuhan itu. Ya, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya karena ya Lukas ini adalah seorang tabib. Ya, dan kemudian Lukas ini ya adalah sahabat ya daripada Rasul Paulus. Ia bukan orang Yahudi, ia orang Antioquia yang menjadi sahabat dari Rasul Paulus, dan kemudian ia bertobat. Ia bertobat menjadi percaya kepada Kristus, dan ia berusaha untuk kemudian ya menuliskan Injil Lukas itu ya kepada orang yang bukan Yahudi. Ya, untuk apa Bapak Ibu saudara-saudara? Ya, supaya orang non Yahudi itu memahami. Ya, memahami akan kasih Yesus Kristus, bahwa kasih Yesus Kristus itu bukan hanya untuk satu suku bangsa saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga kepada semua orang, semua umat manusia. Contohnya dirinya sendiri yang sebelumnya ia tidak percaya kepada Yesus, lalu kemudian ia bertobat dan percaya kepada Yesus dan menulis Injil Lukas ya supaya saudara-saudaranya yang lain bisa memahami tentang kasih karunia Yesus itu. Ya, kalau dia mau dikatakan contohnya dirinya. Dan kemudian Sakeus. Ya, sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara, Sakeus ini adalah orang Yahudi. Ya, tetapi di kalangan orang Yahudi, ia dibenci, ia dimusuhi, bahkan dianggap tidak layak untuk hidup bersama-sama dengan komunitas mereka. Ia dikucilkan,
Ia disisihkan dari masyarakat Yahudi. Mengapa demikian? Karena terkait dengan pekerjaannya sebagai kepala pajak. Dan statusnya sebagai kepala pajak, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang memungkinkan dia untuk kemudian memperoleh kesempatan untuk mendapatkan nafkah atau mendapatkan pendapatan lebih dari teman-temannya yang lain. Dan saya kira sama halnya dengan sekarang ini, baik itu di pemerintahan maupun swasta, tidak mungkin kepala kantor lah sama pendapatannya dengan pegawai biasa atau karyawan biasa. Sebagai wujud penghargaan terhadap atas posisi yang ia dapatkan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata pekerjaan ini bagi orang Yahudi itu dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Padahal semua pekerjaan itu adalah berkat Tuhan, adalah pemberian Tuhan, tidak ada yang hina. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, sepanjang itu kita kerjakan sesuai dengan yang sesungguhnya, maka pekerjaan itu tidak hina. Sekalipun kita punya jabatan di kantor atau di mana di perusahaan tinggi, tetapi kita tidak menghargai itu, akhirnya menjadi hina juga. Mengapa menjadi hina? Karena orang itulah yang menghina, bukan pekerjaan itu sendiri yang hina. Tetapi yang menghinakan itu ialah orangnya. Selain Sakeus dibenci karena posisinya sebagai kepala kantor pajak pada waktu itu, kemudian juga dibenci karena dianggap sebagai anteknya penjajah Romawi. Bahwa ia dipakai oleh pemerintah Romawi untuk memeras. Mengapa demikian? Karena ada kerjasama di antara mereka. Dua hal itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi patokan sehingga orang Yahudi membenci Sakeus. Bagi orang Yahudi, Sakeus ini tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi penulis Injil Lukas, yaitu Lukas sendiri, sudah menyampaikan bahwa tidak demikian. Semua orang punya kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Sekalipun ia adalah orang yang sangat berdosa. Dan dalam Mazmur tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, juga dikemukakan tentang itu, bahwa berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ini luar biasa sekali. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita yang kedua tadi dalam Tesalonika cukup jelas dikemukakan di situ bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus adalah bagian dari kerajaan Allah. Ia adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali pada pembacaan kita yang utama, yaitu Injil Lukas, bahwa dalam perjalanannya ia berjumpa dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang membatasi dia untuk tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Bukan karena postur tubuhnya yang pendek. Tetapi intinya di situ ialah bahwa orang banyak tidak akan memberikan kesempatan kepada Sakeus sebagai orang yang sudah diklaim sebagai orang berdosa untuk berjumpa dengan Yesus. Jangankan berbicara dengan Yesus, melihat Yesus pun tidak boleh. Karena itu kita lihat bagaimana daya dorong yang kuat yang lahir dalam dirinya itu mendorong dia, lalu kemudian berpikir panjang, sekalipun orangnya pendek tetapi pikirannya panjang. Dan biasa memang begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang-orang yang pendek-pendek itu kalando tengahna.
Iya, kau bisa dukan perhatikan lalu apa sana? Lalu persekutuan kita. Oh, malinta iya tuh male tuh. Malinta susi puyo male. Matira. Ya seperti itu. Ya, dibandingkan kami yang tinggi-tinggi, ya kaleman dari tinggi Patangaran Kondi. Ya. Tapi biasa nak tahu nakwa mi Kondi ke bermanfaati. Ya seperti itu. Ya sama seperti bolpen. Bolpen tidak perlu tinggi. Ya cukup pendek, yang penting bermanfaat. Ya, entah tinggi atau pendek, yang penting intinya di situ ialah bermanfaat. Ya, dan Sakeus Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun ia sudah dianggap sebagai orang yang tidak bermanfaat, dianggap sebagai sampah, ya tetapi Sakeus berusaha untuk kemudian menjadikan dirinya bermanfaat. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarganya, ya tetapi juga untuk orang lain, dan menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa ternyata bahwa di hadapan Yesus itu semua orang sama. Sepanjang orang itu lalu kemudian datang untuk menyatakan penyesalan dan pertobatannya kepada Tuhan. Itu intinya. Penyesalan dan pertobatan. Ya kalau menurut orang banyak pada waktu itu, Sakeus ini tidak layak untuk menerima pengampunan itu, keselamatan itu. Jangankan itu, Yesus saja dilarang untuk masuk ke dalam rumah orang-orang yang seperti itu. Ya karena itu tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau masyarakat umum pada waktu itu ketika Yesus memanggil Lazarus, turun, ya aku akan mampir di rumahmu, aku akan makan di rumahmu, akan istirahat di rumahmu. Bagaimana respon orang lain? Apakah orang lain bersuka cita? Tidak. Iya. Hanya Sakeus seorang diri yang bersuka cita atas sambutan Yesus, tetapi bagi orang lain, waduh, mak nuku-nuku tu penanna. Ia tidak ingin Lazarus berbicara dengan Yesus, ia tidak ingin supaya Yesus mengampuni Lazarus. Ya tetapi apa yang terjadi? Justru orang yang seperti itulah yang menurut Yesus layak untuk menerima pengampunan dan keselamatan. Jadi tidak heran kalau Yesus mengatakan ya bahwa Tuhan, ya ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Dan Sakeus menyadari ia tidak pernah menolak pernyataan itu bahwa ia orang berdosa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di rumahnya terjadi apa yang disebut dengan pertobatan dan pengampunan. Ya, dan kemudian tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi ia mengatakan bahwa setengah dari hartanya itu akan dia pakai untuk orang-orang miskin. Setengah dari hartanya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu adalah aplikasi dari pengakuan yang ia sudah nyatakan. Dan kemudian sekaligus ia mengatakan bahwa 4 kali lipat akan kukembalikan kepada orang yang pernah merasa saya peras. Ini luar biasa. Setengah dari pendapatannya, hartanya diserahkan. Itu berarti bahwa tinggal setengah yang ada. Dari yang tinggal setengah yang ada ini lalu kemudian ia siap untuk memberikan kepada 4 kali lipat dari apa yang ia telah peras dari orang lain. Kebiasaan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau seseorang mengambil barangnya orang lalu kemudian dikembalikan, itu harus ada tambahannya 20%. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus lebih dari itu, dari aturan Yahudi pada waktu itu. Ini luar biasa. Dan mengapa dia lakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara?
Karena setelah ia menyatakan pertobatan dan ia menyadari bahwa keselamatan itu ia boleh terima dari Yesus Kristus, ya secara cuma-cuma. Lalu kemudian ia tidak lagi memfokuskan hidupnya kepada harta benda, tetapi ia memfokuskan hidupnya kepada Kristus. Bukan berarti bahwa Lazarus tidak membutuhkan itu lagi. Ia tetap butuhkan, tetapi ia tidak fokus lagi di situ. Ia mau fokus kepada Kristus, menyerahkan hidupnya, ya bukan hanya ya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya, tetapi lebih kepada orang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hari ini pun terjadi keselamatan. Karena apa? Karena kita semua masih datang untuk kemudian menyembah Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Ya. Dan selanjutnya bahwa pada hari ini anak kekasih kita Elio lah. Ya. Elio akan menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Pertanyaannya ialah mengapa anak-anak harus dibaptis? Karena anak-anak itu adalah warga kerajaan Allah dan waris kerajaan. Karena mereka juga adalah anak Allah dan waris kerajaan Allah, maka mereka pun berhak untuk menerima tanda dan materai keselamatan dalam Yesus Kristus, yaitu baptisan kudus. Ya karena itu Yesus katakan, jangan jauhkan anak-anak itu daripadaku. Termasuk yang mengatakan bahwa jangan melarang anak-anak itu, jangan membiarkan anak-anak itu untuk tidak dibaptis. Karena dia pun adalah warga kerajaan Allah, punya hak yang sama dengan orang dewasa untuk menerima itu. Ya apalagi anak-anak kita ini lahir dari kita. Ayah dan ibunya yang adalah orang percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, ya maka Yesus akan tetap mempedulikan ya setiap orang yang datang mengaku dan percaya kepadanya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan saat teduh di tempat kita masing-masing, ya pertanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah keselamatan sungguh terjadi pada diriku? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus yang akan dilayankan buat anak kekasih kita Elio Konstantin Paimbonan, yaitu dan Allah. Baptisan kudus mengajarkan dan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata,
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah engkau yakin, Aprianto Tinting? Iya, saya yakin. Ernata Makna Pembonan? Iya, saya yakin. Terima kasih. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku, Aprianto Tinting? Iya, saya mengaku. Ernata Makna Pembonan? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji, Aprianto Tinting? Iya, saya berjanji. Ernata Makna Pembonan? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Elio Konstantin Paimbonan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang menjadi bukti administrasi bahwa pada hari ini anak kekasih Elio telah menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Peringkanaya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun PKBGT yang ke-17. Untuk itu kami mengundang Bapak Pendeta, kemudian perwakilan dari Komisi OIG, pengurus PKBGT Jemaat Piring Kenaya, perwakilan dari PWGT, PPGT, dan SMGT. Disilakan untuk maju ke depan. PPGT, dari PPGT tidak ada? Nancy, wakil PPGT. Jemaat Kekasih Tuhan, saja betul-betul bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PKBGT. Selamat ulang tahun. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita menyanyikan himne dulu ya. Tetap berdiri, kita menyanyikan himne PKBGT. Mengasihi
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, perkenankan saya atas nama Majelis Gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, tenaga magang, dan segenap warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Salam PKB, Tolepi, Pis Sampah. Iya. Terima kasih. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terpujilah namamu atas kesetiaanmu yang kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan bahwa sungguh pada hari ini tetap terjadi keselamatan di dalam diri kami. Baik diri kami secara pribadi, buat istri, buat suami, buat anak cucu kami, dan anggota keluarga kami yang lain, untuk kemudian tetap hidup bersama dengan Kristus. Terpujilah namamu atas semuanya itu Tuhan, dan terpujilah namamu bahwa Tuhan tetap memberikan kami kekuatan kepada kami majelis gerejamu, terlebih khusus yang bertugas hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalamnya dengan peran masing-masing. Kami yakini bahwa semua ini boleh kami layankan berkat pertolongan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan pun dapat berfungsi dengan baik. Semua karena Tuhan. Dan juga kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Gihon Rante Lambung dan juga kepada Mikael Noldi Rantelino. Dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Kami yakin Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik pada pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara kekasih kami Intan Fevriani yang telah mendaftar menjadi anggota jemaat Bering Kanaya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara kekasih kami ini. Dan pada tanggal 9 ia akan menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan untuk menjadi warga Gereja Toraja Jemaat Bering Kanaya. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama bahwa pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih kami Elio dapat berlangsung dengan baik. Semua itu berkat pertolongan Tuhan, dan kami yakin anak kekasih kami Elio, Tuhan tetap memberkatinya dalam pertumbuhannya, memberkati Bapak Aprianto bersama dengan Ibu Erna untuk tetap dengan setia untuk menjaga dan mendampingi dan menuntun anak kekasih Elio kepada jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga ia tetap disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah, karena ia pun adalah anak Allah. Dan juga ya Tuhan, rencana baptisan yang akan dinyatakan kepada anak kekasih kami Gavindra Joas Richard, anak dari Bapak Richard Demas dan Ibu Dian Leris, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan 9 November 2025. Kami percaya kedua orang tua kekasih mempersiapkan diri untuk kemudian menyerahkan anak kekasih Gavindra untuk menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Bering Kanaya.
Juga kami berdoa untuk inisiasi SMGT Jemaat Beringkanaya yang juga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9. Dan kami percaya bahwa pelaksanaan inisiasi ini akan Tuhan berkati dalam persiapan bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan pengurus bersama dengan anak-anak kami akan menjalani proses inisiasi sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik. Kami yakini itu semua karena berkat pertolongan Tuhan yang Engkau akan nyatakan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mendengarkan akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Seperti yang sudah dicatat ya Tuhan dalam buku doa pada kesempatan ini. Ada 16 anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan tetap hadir untuk menjamah bagian tubuh anak-anak-Mu yang terasa sakit. Dari ke-16 orang anak-anak-Mu ini. Dan kami yakin bahwa Engkau hadir melawat mereka, memberkati orang tua, memberkati anggota keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih mendampingi mereka. Dan Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan, sehingga semua itu Tuhan jadikan alat untuk kepulihan anak-anak-Mu. Termasuk bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, kami yakin pun juga Tuhan tetap memberkati, dan setiap waktu untuk kami kontrol pun juga kiranya Tuhan tetap memberikan kami semangat untuk itu. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Malino Paranduk sekeluarga atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Mama Jeffrey di Parepare. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati segenap keluarga untuk merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan apa yang mereka akan nyatakan kepada almarhumah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati Ibu Veronica Baan, Ibu Sumiana Palisungan, dan Dr. Eka yang rencana akan berangkat ke Penang besok. Kami yakin dan percaya bahwa ketiga saudara kekasih kami yang akan melakukan perjalanan yang begitu jauh ke Penang, Tuhan tetap memberkati mereka dan boleh tiba di sana untuk kemudian mengurus segala sesuatu terkait dengan pengobatan yang akan dinyatakan kepada Ibu Veronica Baan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin rencana keberangkatan mereka pun Tuhan berkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang hari ini, esok, lusa, dan seterusnya yang akan melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Kami yakin bahwa perjalanan mereka pun juga Tuhan berkati. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami Bapak Sumarno yang dikaruniai seorang anak perempuan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi saudara kekasih kami Bapak Sumarno sekeluarga, menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi berkat bagi gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya, bahwa Tuhan menghadirkan seorang berkat, seorang anak bagi kami semua. Dan kami yakin bahwa ibu dan anak kekasih Tuhan tetap memberkati dan mereka kuat senantiasa. Kami semua yang hadir Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi, terlebih khusus ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan di seputar kehidupan kami. Kami yakini bahwa untuk menghadapi semuanya itu kami tidak sendirian. Kami yakin Tuhan Yesus tetap hadir menolong kami melalui kuasa Roh Kudus, menguatkan kami untuk menghadapi semuanya, sehingga semuanya kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus memberikan jalan keluar yang terbaik untuk pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami yakin ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan hari ini boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan-Mu. Dan
Tetap kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka untuk menyatakan pelayanan kepada kami bangsa Indonesia. Demikian juga untuk perdamaian dunia. Ya Bapa di surga, kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan mengantar kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan minggu depan kami dapat kembali ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan semua pelayanan-pelayanan yang kami akan nyatakan, majelis gereja, pengurus OIG, tenaga magang, dan para pekerja gereja yang akan kami layankan dalam pekan ini, kami yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kami bersama, sehingga dengan penuh sukacita kami menyatakan pelayanan yang dimaksud. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penekanan warta untuk minggu ini yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur bulan November 2025 akan dirangkaikan dengan ibadah ACWC, akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 di Jemaat Satria Kasih. Ibadah dilaksanakan pukul 16 atau jam 4 sore. Kelompok yang mengkoordinir adalah PWGT kelompok 2. Namun diharapkan ibu-ibu PWGT dari kelompok lain juga hadir. Dress code baju toraja atau baju mewakili negara-negara ACWC atau baju kerja orange PWGT. Kemudian yang kedua, posyandu lansia PWGT Jemaat Biringkanaya. Disampaikan kepada anggota lansia Jemaat Biringkanaya bahwa posyandu lansia PWGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 jam 7 pagi sampai jam 10. Tempat gedung gereja Jemaat Biringkanaya. Dan dilanjutkan pemeriksaan gula darah, puasa atau sewaktu, puasa mulai jam 10 malam. Kemudian yang ketiga, disampaikan kepada anggota lansia bahwa setelah posyandu lansia akan dilanjutkan dengan ibadah lansia, juga dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Biringkanaya. Diharapkan semua lansia Jemaat Biringkanaya untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Terpujilah Tuhan bahwa kita sudah dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarana STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terbuka mengakui seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Juga selamat kepada keluarga Bapak Aprianto Tinting yang telah menyerahkan anak kekasih pada hari ini untuk menerima baptisan kudus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski
hina penderitaan dan duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan Bapa-Nya. Menghidupi kebenaran Allah. Semoga Tuhan menolong saya. Dan dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur untuk menutup akta liturgi kita. Kita angkat pujian, ya Tuhan kuatkan imanku. Silakan duduk kembali.是我的天赋，每一扇天赋